Bertempat di Hotel Maxon Makassar, jajaran pemerintah Kecamatan Panakukang melaksanakan agenda rutin tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk rencana kerja tahun 2022 hingga 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Pemkot Makassar Bidang Administrasi Umum Mario Said SPI MSI. Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Makassar wilayah Dapil 4 sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rashid Ali dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai musyawarah perencanaan penyusunan RKPD 2023 di mana kegiatan Musrenbang ini melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tujuan berikutnya adalah untuk menetapkan prioritas pembangunan di Kecamatan Panakukang dan yang terakhir adalah untuk melakukan klarifikasi prioritas pembangunan sesuai perencanaan kerja Kecamatan Panakukang. Dalam kegiatan Musrenbang kali ini ada beberapa yang menjadi permasalahan yang menjadi perhatian. Di antaranya kawasan banjir di wilayah Panakukang yang sebelumnya hanya 4 kelurahan, namun saat ini menjadi 5 kelurahan sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Selanjutnya, terkait UMKM yang di masa pandemi banyak yang tidak beroperasi. Permasalahan selanjutnya adalah infrastruktur di beberapa kelurahan yang belum selesai pembenahan dan merupakan salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah masalah pemberdayaan masyarakat, terutama pemuda yang akan dimaksimalkan ke depannya. Menurut Camat Panakukang Andi Pangerang, dari beberapa isu yang diangkat dalam Musrenbang kali ini, yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan UMKM di Kecamatan Panakukang. Hal ini dianggap sangat penting karena di masa pandemi ini kurang lebih sebanyak 100 UMKM tak lagi beraktivitas. Hal ini disebabkan karena UMKM tersebut tak dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang buruk di masa pandemi, sehingga pemerintah Kecamatan Panakukang akan memprioritaskan untuk membangkitkan kembali UMKM tersebut, terutama UMKM yang bergerak di bidang perempuan. Ya, hari ini cukup semarak dan cukup alot. Kami di sini di Kecamatan Panakukang melihat banyaknya masukan-masukan terkait perbaikan infrastruktur yang ada di wilayah kecamatan. Yang kedua, memang pemberdayaan masyarakat, terutama UMKM kita yang kemarin tidak bisa survive di masa pandemi, harus kita bangkitkan kembali. Saya rasa pemberdayaan masyarakat ini menjadi poin yang sangat perlu kita perhatikan. Sekarang kita membina UMKM, utamanya yang kemarin sempat tidak beraktivitas, kita bina kembali. Sekitar ada 100 UMKM yang harus kita bina tahun ini, dan juga utamanya UMKM yang bergerak di bidang perempuan, itu kita banyak merangkul mereka. Menurut Asisten 3 Pemkot Makassar Bidang Administrasi Umum Muhammad Mario Said, kegiatan Musrenbang ini sangat penting karena rencana pembangunan memang seharusnya dimulai dari tingkat kelurahan, karena hal-hal yang dianggap urgen biasanya berasal dari aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Dirinya berharap agar dalam kegiatan Musrenbang ini dapat direncanakan secara matang dan nantinya akan disinkronkan dengan rencana kerja di tingkat pemerintah kota. Berikut wawancara Asisten 3 Pemkot Makassar Haji Muhammad Mario Said SIP MSI. Ya, saya kira kegiatan Musrenbang ini sangat penting, sehingga karena memang perencanaan itu harus ada dari bawah, bottom up planning. Nah, ini akan disinkronkan dengan perencanaan top down dari atas. Kita berharap memang perencanaan ini secara matang, sehingga ini dimulai dari tingkat kelurahan. Malah di tingkat kelurahan itu ada namanya pra-Musrenbang dulu, baru masuk di Musrenbang tingkat kelurahan, dan sekarang ini kita berada di tingkat kecamatan. Iya, saya kira ini akan, karena tidak mungkin juga seluruh apa yang menjadi aspirasi ini bisa ditampung, karena pastikan kondisinya adalah menyangkut masalah keterbatasan anggaran. Nah, tapi kita pasti pemerintah kota akan maksimalkan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Selanjutnya, hasil Musrenbang ini akan dilaporkan ke Wali Kota Makassar dan akan dimaksimalkan dengan berlandaskan pada skala prioritas, mengingat dengan keterbatasan anggaran
sehingga rancangan-rancangan hasil musrembang ini akan dipelajari kembali oleh pemerintah Kota Makassar. Thank you.